Halo, apakah masih putus-putus? Udah Tidak, Pak. Pak. Sudah tidak ya? Baik. Saya share kembali. Ya, tadi kita semua sudah melihat ya pada nomor ketiga ya, nomor ketiga. Kemudian setelah itu saya akan mengarahkan ke video. Ya, saya juga punya video dari Gus Baha. Saya juga punya video dari Gus Baha yang menyatakan kenapa santri itu suka merokok. Gitu ya. Ternyata santri suka merokok itu karena budaya mereka yang suka melek bengi, ngobrol dan melek bengi gitu ya. Nah, ketika ngobrol dan melek bengi itu akhirnya santri itu suka ngerokok ya, suka ngerokok, suka ngopi gitu ya. Karena apa? Ternyata rokok itu penemunya adalah seorang ulama muslim ya, bukan penemu ya, maksudnya yang membawa rokok dari luar negeri ke sini itu adalah seorang ulama bernama Kiai Haji Syekh Ahmad Bajuri gitu ya, itu dari sana Yaman kalau tidak salah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memamerkan tasbih ya. Tasbih biasanya seorang santri itu kan tidak jauh dari tasbih gitu ya. Kemudian di bawah tasbih ada kitab aurat namanya. Aurat itu adalah sebuah kitab pegangan bagi orang-orang yang mengikuti sebuah jalan dalam beragama. Maksudnya adalah tarekoh, untuk menuju kebaikan dengan lebih simpel, itu namanya tarekah, jalan ya. Para penganutnya namanya adalah tarik ya. Tarekah itu jalan, para pejalan bernama tarik. Kalau tidak salah ya, saya juga tidak begitu paham bahasa Arab, setahu saya seperti itu. Kemudian budaya santri itu sangat dekat juga dengan budaya hafalan Quran. Makanya di mana-mana ketika ada santri gitu ya, kalau kita ke masjid, kalau ada yang rumahnya Kendal, Kaliwungu. Iya, Pak, Kendal. Ada ya. Nah, kalau kalian ke masjid Ya. Kaliwungu itu ya, kalau ke masjid Kaliwungu itu kan kalau siang itu kan banyak ya, namanya santri-santri sedang baca ngafalin gitu kan, banyak gitu. Kemudian kalau ada lagi yang rumahnya di Pekalongan. Ya, kalau di Pekalongan, kalau kalian lihat di masjid-masjid Pekalongan memang tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak ke pondokan-pondokan. Pekalongan itu di pondok-pondok itu banyak anak-anak yang menghafal gitu ya. Di daerah Demak juga cukup banyak, daerah Kudus juga cukup banyak gitu ya. Nah, saya akhirnya memamerkan Al-Quran mini ini. Kemudian pipa rokok. Karena ini berhubungan dengan rokok, maka saya memamerkan koleksi pipa rokok saya juga. Nah, ini ada pipa rokok ya, kayunya ada kayu gaharu, ada kayu secang, ada kayu apalagi ini, ada kayu Nogosari, maaf. Nogosari, ada kayu yang daun yang kalau dimakan bisa bisa menyembuhkan banyak penyakit, itu namanya apa sih? Kelor ya. Pak. Ada kayu kelor ya, iya betul, kelor. Kayu kelor, kemudian ada lagi kayu glugu, ada lagi kayu stigi ya, ada kayu, banyak kayunya, banyak sekali ya. Yang paling bawah sini adalah gading ya. Ya, gading konon harganya sangat mahal. Saya diberi oleh kakek saya. Ya, dikasih gading. Nah, kalau saya berikan atau mencantumkan segini banyaknya kayu, maka saya di sini akan menulis kayu kelor itu sifatnya seperti apa. Kalau dijadikan pipa itu akan seperti apa rasanya. Karena saya udah biasa ngerokok kan, saya tahu gitu ya.
Oh, ternyata kayu secang itu kalau dirokok, bibirnya nanti jadi merah, ya. Kalau Anda biasa perokok, kalau biasa habis ngerokok terus sininya hitam, nah, cobalah pakai kayu secang. Karena nanti akan mengurangi tingkat kehitaman bibir sama gusi Anda. Nanti terlihat lebih cerah. Itu ya, itu kayu secang. Banyak lagi khasiat-khasiat yang lain. Nah, nanti Anda bisa cari dan mungkin pelajari. Kalau yang ngerokok, kalau yang nggak ngerokok nggak usah. Kemudian berikutnya cangklong. Saya juga suka mainan cangklong gitu ya, yang kayak Popeye itu. Kemudian di dalamnya dikasih bako, kemudian disedot. Nah, itu kan dekat juga ya dengan dunia santri, dengan dunia rokok dan lain sebagainya. Nah, kemudian batu ake, ya ini juga dekat juga dengan dunia santri, karena di Al-Quran itu ada dua batu yang disebutkan dalam Al-Quran. Satu batu itu disebutkan 2 kali, ya. Batu itu adalah batu marjan, adalah batu permata. Di surat Ar-Rahman, kalian bisa ngecek gitu ya. Di surat Ar-Rahman ada kata-kata diberikan kepadamu sesuatu yang indah bernama lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'u itu permata yang berkilauan, dan marjan Barat ya, atau orang Nasrani atau orang Kristiani itu biasanya namanya bukan marjan tapi morgan. Nah, kalau ada kata-kata morgan itu sebenarnya adalah dari kata marjan. Marjan itu ya bukan sirup ya, bukan sirup, tapi marjan itu adalah sebuah batu, di mana batu itu adalah batu koral, batu karang. Ya, kalau dibuat menjadi tasbih, ya kalau tadi ini saya punya tasbih marjan. Nah, ini tasbih. Kalau dibuat jadi tasbih itu nanti lama-lama bisa membesar. Tasbihnya itu nanti kayak hidup gitu, kayak tumbuhan gitu. Jadi marjan itu adalah batu yang masuknya itu ke keluarga tumbuhan, marjan itu. Jadi nanti bisa gede. Kalau kalian bikin ake segini misalkan ya, nanti 5 tahun itu nanti lebih gede. Nah, itu kekuatan marjan. Itu sebutan yang pertama. Kemudian yang kedua itu disebutkan kelak nanti jika kalian masuk surga, kalian akan ditemani bidadari-bidadari surga yang matanya indah seperti marjan. Wah, bayangkan bidadari surga yang matanya itu merah, berarti kan ganas gitu ya, kesannya gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi santri itu cukup dekat dengan budaya batu. Ya, Pak Onang itu juga santri. Pak Onang itu juga dekat juga dengan budaya batu. Hanya santrinya Pak Onang mungkin berbeda dengan santri saya. Mungkin ya, karena saya dari Lirboyo, tidak tahu Pak Onang dari mana gitu mungkin ya. Ya baik, selanjutnya adalah karya saya ketika saya mahasiswa dulu, ya, berjudul Konsep Teknologi. Ini judulnya. Nah, maksud saya di sini akan membahas tentang adanya keterkaitan konsumerisme rokok dan santri gitu ya. Tulis keterkaitan antara rokok, konsumerisme dan santri itu apa, itu ada nanti dulu gitu ya. Nah, yang terakhir saya akan juga memasukkan karya berjudul Sang Kuasa Bisa Segalanya. Maksudnya di sini santri itu selalu pada Tuhan, ya. Maka apapun itu ikhtiarnya gitu ya, apapun itu ikhtiarnya, maka itu selalu akan dipasrahkan kepada Tuhan. Begitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Rizal. Iya Pak, Rizal. Lalu misalnya untuk menampilkan barang yang sudah dibuat seperti Bapak menampilkan katakanlah tadi apa itu kayak apa pipa rokok dan kemudian tasbih, itu bagaimana Pak captionnya? Kan itu kan ibaratnya kita tidak tahu barang itu dibuat kapan gitu Pak. Bentar ya. Hanya bisa melakukan ukuran. Bentar Rizal. Di sini hujan keras banget jadi nggak kedengeran suaramu. Saya coba pakai headset. Bisa diulangi Rizal? Lalu untuk memberikan caption kepada benda-benda yang sudah tersedia dan sudah jadi seperti Bapak menampilkan, kan kita tidak tahu barang itu dibuat kapan atau bagaimana gitu. Nah, kebetulan untuk pipa cangklong dan ake ini
sebenarnya saya buat sendiri, jadi saya tahu. Nah, kalau kalian nggak tahu, cara siapa pembuatnya ya, kalian tulis saja seperti di atas ini. Unidentified, tidak jelas siapa yang membuat. Ya. Jadi kamu bisa tulis unidentified, tidak diketahui siapa yang membuat. Hanya nanti secara konsep di deskripsi sini Anda benar-benar harus menuliskan. Ya, terkadang orang itu tidak perlu mengetahui ini itu yang bikin siapa tuh nggak perlu. Yang penting apa? Karya itu bisa berkomunikasi, kan? Gitu ya. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan di situ kok Anda tahu yang membuat, berarti Anda harus nama si pembuat. Kemudian yang jangan Anda lupa adalah ukuran ya. Saya itu kemana-mana itu selalu bawa meteran. Kenapa? Karena bagi seorang seniman, bagi seorang kurator, bagi seorang pengelola pameran, yang namanya ukuran karya itu sangat penting. Ya, palsu atau mungkin dibuat-buat atau ini adalah karya siapa, itu hanya dari itu ukuran yang tentukan, harus kalian tuliskan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak. Hafid. Halid. Halid, silakan Halid. Ini kalau misal saya membuat karya salah satu Pak, itu terdapat 3 objek atau 4 objek. Jadi dalam pembentuk diukur kesatuan atau satu persatu, Pak. Nah, ini yang namanya karya itu, jika karya itu satu dihitungnya, maka harus dihitung satu kesatuan. Misalkan ya, dari kesemua yang saya ambil ini, saya akan buat satu judul karya, maka saya akan membuat ukurannya saya total semuanya. Jadi di tembok itu ada berapa, nah, nanti akan saya hitung. Mungkin gini ya, saya bisa coba gini. Saya bisa coba contohkan Anda. Saya tak buka ini ya, saya tak buka HP, saya tak buka Zoom, saya tak ikut masuk linknya. Pak, maaf, Sinta tuh nggak denger suaranya Fatian. Ada yang tidak dengar suara saya? Suaranya terlalu kecil, Pak. Oh, terlalu kecil. Nggak begitu jelas. Nggak begitu jelas. Sudah keras? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Kalau kalau diingatkan ya, kalau suaranya kurang jelas atau kenapa, masih kurang jelas atau kurang besar. Masih kurang jelas. Kan apa namanya, saya kasih lihat dulu, bentar. Aduh, saya kasih lihat ya, kelihatan ya. Misalkan ini karya saya. Ya, kelihatan ya, ini karya saya ya. Halo. Enggak, maksudnya kalau saya mati-mati lagi saya kan juga percuma ngomong. Misalkan ini karya ya. Kemudian di sebelahnya saya akan contoh gini ya. Nah, ketika karya ini satu judul, maka karya ini harus Anda ya. Saya harusnya iPod, enggak.
Baik, saya kasih lihat ke Anda dari sini. Ya, terlihat ya dari sini ya. Baik. Ketika satu karya ini satu-satu judul, maka yang perlu Anda ukur adalah tinggi kali juga. Tapi kalau karyanya itu kalau ini jadi satu, kalau jadi satu itu diukurnya dari sini karyanya. Jadi seolah-olah tembok ini diikutkan. Itu ya. Paham, baik. Saya langsung lagi ke sini ya, ke handphone ya. Baik, sudah jelas tadi? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Halo? Ya, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum, Pak. Tidak ada ya? Berarti cukup ya? Cukup ya semuanya ya. Jadi minggu ini dan minggu depan itu kami mengharapkan Anda sudah bisa mengidentifikasi karya-karya Anda. Ya, minggu ini dan minggu depan itu Anda sudah bisa mengidentifikasi karya-karya Anda dengan cara membuat tabel semacam ini, ya. Apa saja yang akan Anda butuhkan itu Anda masukkan semua di sini. Nah, jika sudah, maka minggu depan Anda sudah bisa membuat caption atau keterangan karya. Saya contohkan di sini. Bentar. Saya contohkan di sini ya. Aduh, lemotnya. Bukan. Ya, saya contohkan. Ini nggak lama kok, maksudnya kuliah hari ini nggak usah lama-lama. Ini cukup saya contohkan ini aja, terus nanti kalian bikin bisa selesai. Ini caption. Silakan nanti Anda di sini misalkan ditulis ya, atau Anda berikan logo atau apalah ya, logo atau identitas pameran kalian itu apa di sini boleh. Kemudian di sini Anda nanti bisa menuliskan nama seniman. Ya, nama seniman. Cukup ya agak tengah gitulah. Di sini agak tengah. Nah, misalkan di sini ya. Nama seniman. Kemudian di bawahnya lagi. Nah, misalkan ini ukuran karya. Bawahnya lagi, selain ukuran apalagi tahun pembuatan. Ya, Anda berusaha cari dan identifikasi. Kemudian ukuran, nama, tahun, apalagi yang belum. Media ya, media.
Media, misalkan medianya kertas ya tulis kertas, medianya besi ya tulis besi, besi dan kayu ya tulis besi dan kayu gitu. Nah cukup kalian tulis seperti ini saja ya. Ini identifikasi satu, jadi setiap karya harus ada ininya, paham ya. Kemudian setiap karya juga harus ada deskripsinya ya. Misalkan saya contohkan adalah rokok, maka saya akan menulis di sini ya, deskripsi karyanya saya akan buat agak besar. Nah misalkan segini ya. Kemudian saya akan masukkan sesuatu yang sudah saya tulis. Misalkan di sini tadi saya tulis. Anda boleh mencarinya dari Wikipedia, dari Google ya, dari mana-mana boleh, silahkan. Hujan soalnya di sini terus banget, jadi sebenarnya memburuk. Nah misalkan ini, misalkan saya tadi tentang cangklong atau tentang pipa, maka saya akan cari data sebanyak-banyaknya ya, kemudian saya akan menuliskan di sini. Ya copy dulu, kemudian saya terus masih menunggu lama. Nah ini udah nih. Ini hanya contoh saja. Nah, ini contoh saja ya. Jadi kalian saat membuat tabel pameran saat membuat tabel pameran tadi kan disertakan. Nah kemudian di deskripsi karyanya yang nanti juga akan kamu tampilkan itu juga harus menuliskan tentang apa barang itu gitu ya. Jadi bisa ya. Bentar. Mod sampai ini aja wis. Nah, ya, nggak bisa. Nah, kira-kira keterangannya seperti ini, ya, dibuat agak besar lah ya. Cangklong adalah apa? Misalkan di sini judul ya, cangklong, misalkan di sini, cangklong. Ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Kalau 3 dimensi berarti panjang kali lebar kali tinggi. Tahun pembuatan, misalkan saya membuat tahun 2020 misalkan ya. Medianya kayu sawo dan sumuki apa ya? Sumuki bahasa Indonesianya apa? Nduk le.
Tanduk. 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 Tanduk kerbau. Nah, misalkan ini ya. Kemudian di bawahnya ditulisi keterangan. Keterangannya dibuat ini misalkan. Ya. Nah, nanti Anda print. Ya, Anda print. Belakangnya kasih kardus bekas bisa kardus bekas. Memanfaatkan pedestal Nirmana Anda dulu bisa. Anda bisa memanfaatkan ya apapun itu dimanfaatkan. Yang penting Anda bisa membuat sebuah pameran yang ada di rumah. Nah, ini nanti di print kemudian dipotong. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Saya langsung ke presensi. Minggu depan silahkan untuk langsung dikumpul tabelnya ya. Kalau ada Iya. boleh misalkan di WhatsApp atau di mana silahkan tanyanya ke WhatsApp group. Nanti kalau Apri malah nggak enak saya ya. Jawabnya nanti kan nggak. Saya presensi dulu untuk rombel pukul 11 kameranya dan nyalakan soundnya, speaker. Hadi, Sinta Wahyu, Hadir, Aurelia, Pak. Hadir, Pak. dia Aurelia, Ruswaton Hasanah, Hadir. Afi Datur, Hadir, Pak. Ini pelan-pelan enggak apa-apa. Kaisar Akbar, Hadir, Pak. Imam Fauzi, Hadir, Pak. Freddy, Hadir, Pak. Erviana, Kit Arwinantia. Hadir, Pak. Rashid itu artinya apa sih? Apa ya, Pak? Loh, jenenge Kalau dulu orang kalau nggak salah dulu artinya pintar apa gitu, Pak. Oh, Rashid itu artinya pintar. Nggak tahu tuh Nah, Mas ini loh, penyanyi yang Talking to the Moon. Oh, Bruno Mars. Siapa? hah? Siapa yang orang Meksiko itu? Siapa? Bruno Mars ya. Wajahnya Rashid itu mirip Bruno Mars loh. Ya, weh. Rashid. Iya, Pak, mirip, Pak. Mirip ya, ya. Selanjutnya Muhammad Fahri, Hadir, Pak. Hadir. Rizka, Hadir, Pak. Lucy, Hadir, Pak. Wisandra, Hadir. Hadir, Pak. Safitra, Hadir, Pak. Safitra, Lutfi, Hadir. Dinda Safa, Hadir, Pak. Pandu Hanindito, Anissa, Pak. Rintana, Hadir, Pak. Nurul Mustain, hadir. Desyafini, Vina Ika, Ubaidir Rahman, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Zadana Khairul Falak. Hadir, Pak. Coba sekarang saya tanya ke kalian, ini semoga belum pada keluar ya. Saya ingin tanya di rombel ini, silahkan kira-kira kalian mau pamerannya di Sorot. Saya coba lihat. Kira-kira mau di mana di Sorot. Saya hanya coba aja supaya penasaran lihat aja. Halo. Oh, udah ada beberapa yang nyorot. Di meja kalian masing-masing ya berarti ya di. Sebentar. Ini tuh pertemuan keempat ya. Ulang lagi, dua orang yang belum datang hari ini, Tio tadi hadir dan Nurul Mustain. Nggak ada, Desyaf ini. Udah full segala.
Halo. Maaf. Dengar, Sin. Halo, halo. Maaf. Maaf tadi mati Iya, ya. Pak. Ininya. Saya ulangi sekali lagi, mahasiswa dari rombel pukul 11 sudah bisa meninggalkan ruangan. Silakan. Ya, sama-sama. Sekarang rombel pukul 1 ya. Pukul 13. Ayu Rahma. Hadir. Hadir, Pak. Ayu Rahma hadir. Hadir. Kemudian Eva Nugraini. Ayu Rahma hadir, Pak. Ya, sudah. Eva Pak. Nugraini. Eva Nugraini enggak? Pak. Maskur Rafiq. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Oh. Simi Supena. Hadir, Pak. Alia Zahwa. Hadir, Pak. Gagas Prakoso. Audi Muhammad. Hadir, Pak. Siti Muslihah. Hadir. Faradila Aldo. Hadir. Meriska. Ridho Lutfiana. Hadir, Pak. Ridho Lutfiana cewek ya? Ridho Lutfiana cewek? Hadir, Pak. Oh, cowok. Belakangnya kok anak. Cowok, Pak. Depannya Ridho tapi belakang enggak apa-apa. Apik, namanya bagus. Regita. Hadir, Pak. Trisanti. Agnes Oktaviani. Sita. hadir. Alif Bimantara. Ya, Alif Bimantara. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Tadi Agnes Oktaviani hadir enggak? Tapi saya enggak, Pak. Enggak ya. Kemudian Lutfi mau hadir. Rahmatia Aini, Hadir, Pak. Erna, Hadir, Pak. ini Alvina Dia. Alivia Rembulan. Hadir, Pak. Ya, Nabila Husnul, Rizal, Hadir, Pak. Alvina, Dian. Hadir ya. Putri Endah Palupi. Siti Amrina. Hadir, Pak. Hadir. Nila. Nia Prawista. Nila. Nia Prawista. Berarti saya coba tanya sekali lagi ya. Agnes Oktaviani, Putri Endah Palupi, Nia Prawista. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, presensi sudah saya akhiri. Silakan Anda nanti memvalidasi. Saya langsung mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, siang Pak. hari ini ya. Pak Tian, Ya, izin bertanya. ya silakan, Cinta. Ya, Itu untuk latar belakangnya yang background tembok itu Iya. apakah harus warna putih ya, Pak? oh udah harus, terserah. Boleh warna apa saja. Ya, baik, terima kasih Cinta. Silakan bisa meninggalkan ruangan, silakan divalidasi. Saya akhiri dulu sih selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, nanti bisa dilihat di Elena ya rekaman videonya. Silakan.